滴血为引，金神将竟然是一本特殊的秘籍，是沾上了我的血才显现出里面的内容了。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Semua kekuatannya telah terkuras oleh lemparan dan lemparan tadi. Melihat kembali tetesan dan tetesan dari 1 jam yang lalu, Yang Kai tampak seperti sedang bermimpi, dan aku tidak percaya itu semua benar. Aku mencubit diriku sendiri dengan tenang dan merasakan sedikit rasa sakit. Apa yang terjadi, dan apa asal-usul buku hitam itu? Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri, beberapa di antaranya tidak masuk akal. Ketika dia tenang, Yang Kai tiba-tiba menemukan bahwa dia sedikit berbeda. Awalnya, dia tidak kenyang dengan 3 kali makan, dan dia akan dipukuli dengan keras setiap 5 hari. Tubuhnya selalu sangat lemah. Tetapi sekarang Yang Kai jelas menyadari vitalitas di tulangnya. Energi hangat perlahan dipancarkan dari dalam dan luar, yang membuatnya merasa nyaman. Setelah sedikit bergerak, ada suara berderak di tulang, dan tubuhnya juga tidak sakit. Hari ini tempat yang terluka oleh Zhou Dingjun juga tampaknya sembuh. Menyadari hal ini, Yang Kai segera menyingsingkan lengan bajunya, membuka pakaiannya, dan memeriksanya dengan saksama. Ia menemukan bahwa semua luka di tubuhnya yang awalnya berwarna biru dan ungu telah menghilang. Bahkan luka-luka lama orang dewasa itu juga menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Yang Kai menghirup udara dingin, tetapi ia tidak menyangka bahwa tubuh emas kerangka yang menyatu dengan tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Sekali lagi merasakan kekuatannya sendiri, ia menemukan bahwa masih ada 3 lapisan yang padam, tidak ada perubahan. Penemuan ini membuat Yang Kai sedikit kecewa. Sejak kecil, Yang Kai mendengar dan membaca banyak cerita seperti anekdot sungai dan danau serta rahasia tetua. Ia tahu bahwa ada banyak orang dengan kebahagiaan mendalam di dunia yang telah dirawat secara kebetulan. Sejak saat itu, ia melompati gerbang naga dan membuat prestasi besar. Namun, bagaimanapun juga, itu hanya sebuah cerita. Berapa banyak orang di dunia yang benar-benar dapat memperoleh kesempatan untuk mengubah hidup mereka? Semakin kuat kekuatan orang-orang senior itu, semakin mereka tidak tahan untuk dikubur bersama bumi. Mereka akan selalu menemukan penerus mereka di ranjang kematian mereka. Namun sekarang hal itu terjadi pada saya. Buku hitam misterius itu pasti memiliki sejarah yang panjang. Tubuh yang sombong dan keemasan itu juga merupakan isi dari penguasa bumi. Sungguh luar biasa. Jumlah kata dalam buku hitam baru masih sedikit, jadi kita bisa menyimpannya terlebih dahulu. Meskipun Yang Kai baru berusia 15 tahun, pikirannya telah menjadi jauh lebih dewasa daripada tahun yang sama sejak ia mengalami bencana besar 3 tahun lalu. Justru karena kesulitan besar itulah ia ditempa oleh keuletan dan karakternya yang pantang menyerah. Jadi Yang Kai segera tenang dan duduk di tepi tempat tidur, memegang buku hitam tanpa kata-kata di tangannya, dan dengan hati-hati melihat halaman pertama. Setelah memastikan bahwa halaman pertama tidak berpengaruh, Yang Kai membukanya perlahan dan beralih ke halaman kedua. Dengan pengalaman sebelumnya, gerakan Yang Kai menjadi familiar. Ao Gujin Sen padamkan tubuh. Suasana hati Yang Kai tidak bisa menahan pasang surut. Seperti yang diharapkan, setiap halaman buku hitam ini menyembunyikan sesuatu. Hampir tidak ingin memikirkannya, hati dan pikiran Yang Kai masuk ke halaman kedua buku hitam tanpa kata-kata. Dalam sekejap, huruf-huruf besar berlapis emas pada buku hitam itu tampak berubah menjadi ikan hidup. Huruf-huruf itu keluar dari halaman buku dan berubah menjadi bayangan emas di. Huruf-huruf itu langsung menuju kepala Yang Kai. Ketika bayangan emas itu menghilang, Yang Kai merasa ada sesuatu yang lebih dalam benaknya. Menenangkan suasana hati yang gembira, Yang Kai membuka dan menutup matanya dan mulai mencerna pengetahuan dalam benaknya. Sebenarnya, tidak perlu mencerna pengetahuan yang datang bersama bayangan emas. Saat ini, pengetahuan itu jelas muncul dalam benak saya, dan pikiran saya akan keluar ketika saya bergerak. Selain itu, saya dapat memahaminya dengan sempurna dan lancar. Ini adalah bab tubuh yang dipadamkan. Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri, dia menemukan bahwa ini sebenarnya adalah seperangkat keterampilan tinju. Ini adalah seperangkat keterampilan tinju dan kaki yang terlihat sederhana tetapi mendalam. Selain itu, waktu pelatihan seperangkat keterampilan tinju dan kaki ini juga memiliki persyaratan yang ketat, dan perlu dilatih ketika matahari terbit di timur. Artinya, setiap hari paling lama hanya bisa berlatih selama setengah jam.
Sekarang sudah larut malam, dan akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 jam untuk sampai ke fajar. Yang Kai gelisah sepanjang hari dan hanya makan satu kentang panggang. Dia lapar. Meskipun dia lemah dan lemah, dia mendapatkan harta karun seperti buku hitam tanpa kata. Semangatnya sangat bersemangat. Saya tidak bisa tidur sebentar, jadi saya mulai mempelajari halaman ketiga dari buku hitam tanpa kata itu. Namun, yang membuatnya kecewa, tidak peduli bagaimana dia mencari, tidak ada perubahan di halaman ketiga. Melihatnya, dia tertidur. Ketika Yang Kai terbangun lagi, saat itu tepat sebelum matahari terbit. Kegelapan sebelum fajar adalah yang terdalam. Semua suara sunyi. Seluruh paviliun Lingqiao sunyi. Sesekali, ada serangga dan burung yang berkicau, tetapi burung-burung yang bangun pagi mencari makanan. Ketika sesuatu terjadi di dalam hatinya, Yang Kai segera bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan gubuk, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan membiarkan seluruh orang itu rileks perlahan. Yang Kai membuka matanya ketika dia melihat perut ikan putih di timur. Dia telah berlatih keterampilan tinju dan kaki di bab pendinginan tubuh selama berkali-kali, dan segera membuka posturnya dengan mudah dan akrab. Tangan menjadi telapak tangan, gerakannya lembut dan lambat, satu kiri dan satu kanan mendorong ke depan, lalu mengambil kembali tanah. Ekspresi Yang Kai berangsur-angsur menjadi bermartabat. Tampaknya tinju dan kakinya ditekan pada batu seberat 10.000 kati, dan tidak dapat digunakan dalam keadaan apapun. Diiringi suara berderak, wajah Yang Kai memucat, dan dia hampir jatuh berlutut. Meskipun dia berlatih dalam pikirannya berkali-kali, dia tahu bahwa teknik tinju ini sama sekali tidak sederhana, tetapi Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa bab pendinginan tubuh begitu misterius. Hanya dalam waktu singkat, Yang Kai merasa seluruh dunia menekannya, tetapi dia dapat merasakan semua perasaan dunia dalam tekanan besar ini. Artikel ini bukan tentang tinju, tetapi tentang perubahan hidup, usia tua, dan kematian. Ini tentang pasang surut, emosi dan kesedihan. Ini tentang suka dan duka. Tinju dan kaki yang lambat semuanya memengaruhi kekuatan langit dan bumi, penuh dengan aturan magis. Yang Kai baru saja meluncurkan 6 telapak tangan dan mengambil 3 langkah. Ini tidak secepat kemajuan artikel pendinginan ini, jadi sulit untuk melanjutkan, bahkan dari tulang belakangnya, membuat Yang Kai berpikir tulangnya patah. Saya merasakannya dengan cepat, tetapi saya menemukan bahwa hanya ada sedikit rasa sakit di baliknya, yang bukan masalah besar. Setelah menenangkan pikirannya, Yang Kai membuka posturnya lagi dan menampilkan rutinitas pendinginan tubuh. Baru saja tidak ada persiapan psikologis. Yang Kai dalam keadaan tidak sadar, dan perasaannya tidak begitu jelas. Kali ini, dengan pelajaran dari masa lalu, Yang Kai secara alami menahan napas dan menjaga pikirannya. Dengan gerakan tangan dan kakinya yang lambat, Yang Kai sekali lagi merasakan konsepsi artistik tadi, dan itu jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Ada 5 macam rasa di dada. Saya tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya. Terlebih lagi, dengan perkembangan rutinitas, tinjunya semakin berat dan berat, seolah-olah di dasar air, keras dan tidak jelas, sulit untuk memulai. Setiap gerakan Yang Kai dapat membuat tulang-tulangnya meledak seperti petasan. Rasa sakit dari hatinya datang dari seluruh tubuhnya, tetapi Yang Kai tidak tergerak. Kegigihannya ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Dalam sekejap mata, Yang Kai berkeringat, tangan dan kakinya gemetar, seperti beban langit dan bumi di tubuhnya, yang sangat berat. Dia tahu bahwa kehangatan itu pasti berasal dari tubuh yang sombong dan mulia yang dia padukan ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, bab pendinginan tubuh awalnya dicocokkan dengan tubuh emas. Matahari terbit di timur. Di depan gubuk paling terpencil di paviliun Lingqiao, para pemuda berkeringat seperti hujan dan perlahan-lahan melatih tinju dan kaki mereka. Sejarah panjang seni bela diri dimulai dari hari ini. Setengah jam berlalu dengan cepat. Ketika Yang Kai tiba-tiba merasa ringan dan tidak memiliki kekuatan berat seperti itu untuk ditambahkan ke tubuhnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi berlatih pengerasan tubuh. Sangat jelas dalam bab pendinginan tubuh bahwa hanya setengah jam sebelum matahari terbit seseorang dapat berlatih serangkaian keterampilan tinju dan kaki ini. Kekuatan Yang Kai tampaknya telah terkuras. Yang Kai duduk di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Untuk sesaat, Yang Kai merasakan kesegaran, dan tubuhnya tampak bergerak. Yang Kai tertegun dan merasakannya dengan saksama. Yang Kai terkejut. Saya telah mengembangkan rasa Qi, artinya, saya telah menembus 3 lapisan tubuh pendinginan, dan telah melangkah ke keadaan 4 lapisan tubuh pendinginan.
Berita baik itu membuat Yang Kai senang, butuh waktu 3 tahun sejak dia memasuki Paviliun Ling Qiao untuk mengolah dirinya menjadi 3 lapisan pengerasan tubuh. Tetapi hari ini, dia hanya menggunakan keterampilan tinju dan kaki selama setengah jam, dan kemudian dia berhasil. Ada 9 tingkatan pendinginan tubuh. 3 tingkatan pertama hanya untuk memperkuat tubuh. Tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Namun setelah tingkatan keempat, Qi akan dihasilkan di meridian. Hanya dengan lahirnya Qi, kita dapat berlatih lebih lanjut. Meskipun ada rasa Qi saat ini, masih belum ada vitalitas dalam tubuh. Hanya ketika lapisan tubuh ketujuh dipadamkan, sejumlah kecil vitalitas dapat dihasilkan. Hingga akhir lapisan tubuh pendinginan ke-9, seluruh tubuh terhubung dengan seluruh langit, dan vitalitas awalnya terbuka, dan jembatan antara surga dan bumi terbuka. Hanya ketika keadaan Kaiyuan ditembus, kita dapat benar-benar memiliki vitalitas kita sendiri. Kaiyuan adalah awal dari seorang pejuang. Semua hal ini meletakkan fondasi awal untuk jalan masa depan. Fondasi ini tidak tetap. Dengan peningkatan kekuatan seseorang, otot dan tulang akan ditempa berulang kali hingga mencapai puncaknya. Yang Kai baru saja memasuki lantai keempat lingkungan tubuh pendinginan. Dia memiliki rasa Qi, yang tidak ada artinya bagi orang luar. Namun bagi Yang Kai sendiri, ini adalah berita yang sangat menggembirakan.